Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dengan tema pajak penghasilan pasal 25. Baik, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota saya, yaitu Erina Indah Cayaningrum, Novi Wulandari, Rofifah Khairunisa, Afdi Triaputra, Ibnu Rizkiawan, Dery Yuansa, Diki Ria Mustafa, Rika Nurai. Landasan hukum yang dipakai dalam PPh pasal 25 yaitu yang pertama, pasal 25 Undang-Undang PPh, yang kedua, PMK nomor 208/PMK.03/2009, dan yang ketiga, keputusan Dirjen Pajak nomor keputusan 537/PC/2000. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari landasan hukum di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Yang kedua, angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Dan yang ketiga, merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang atau lebih bayar. Baik, selanjutnya yaitu cara penghitungan. Yang pertama, pajak terutang sesuai SPT dikurangi kredit pajak dalam negeri yang mencakup kredit PPh 21, 22, 23 bagi objek pajak. Yang kedua, kredit PPh 22, 23 bagi badan. Dikurangi kredit pajak luar negeri PPh 24 sama dengan angsuran PPh 25 per tahun dibagi 12 angsuran PPh 25 per bulan. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 25. Merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak atau pengurang terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Angsuran sama dengan PPh terutang menurut SPT tahunan dikurangi PPh yang telah dipungut oleh pihak lain, atau PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 24 yang terutang di LN yang boleh dikreditkan. Angsuran sama dengan PPh terutang dikurangi PPh pasal 21 ditambah PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 ditambah PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Contoh pertama, PPh terutang berdasarkan SPT, yaitu 100 juta. Dikurangin PPh pasal 21, 14 juta. PPh pasal 22, 10 juta 500. PPh pasal 23, 7 juta 500. PPh pasal 24, 10 juta. Dan hasilnya adalah 42 juta. Dari PPh pasal 21 sampai PPh pasal 24 itu tidak dibayar sendiri. Yang dibayar sendiri adalah 58 juta. Selisih besarnya angsuran pajak 58 juta dibagi 12 yaitu 4 juta 833.333 dibulatkan menjadi 4.833.000. Selanjutnya yaitu ketentuan PPh pasal 25. Yang pertama, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Contoh, berdasarkan SPT PPh 2001 yang disampaikan WP,
Pada Maret 2002, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar 1.250.000. Pada Juni 2002 diterbitkan SKP 2001 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak Rp 2 juta per bulan. Maka besarnya angsuran pajak mulai Juli 2002 adalah sebesar 2 juta. Yang kedua, yaitu penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Baik, yang selanjutnya yaitu ketentuan PPh pasal 25. Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, yaitu WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh. Yang kelima, WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Contohnya di sini yaitu
pada penghasilan PT Dira tahun 2001 sebesar 150 juta. Sisa kerugian tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan sebesar 200 juta dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan yaitu 50 juta. Pada tahun 2001, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 3.250 dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di LN. Perhitungan PPh pasal 25 di tahun 2002 yaitu penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah 150 juta dikurang 50 juta sama dengan 100 juta dan PPh terutang sesuai UU 17/2000 yaitu 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Jadi totalnya 12.500.000. Hitung PPh terutang berdasarkan UU nomor 36 garing 2008. Yang selanjutnya, kewajiban WP pajak ber-NPWP. Wajib pajak menghitung seluruh penghasilan dari dalam negeri dibagi menjadi dua,
Yang pertama tempat bekerja dan yang kedua dari sumber lain. Sedangkan wajib pajak menghitung seluruh penghasilan dari luar negeri. Yang pertama menghitung pajak terutang total dan yang kedua menghitung kurang atau lebih bayar pajak pengkreditan pajak-pajak yang sudah dibayar. Selanjutnya ada beberapa catatan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, besarnya angsuran untuk bulan-bulan sebelum batas penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, misal SPT tahunan 2004 disampaikan akhir Maret 2005, maka angsuran pajak bulan Januari dan Februari 2005 merupakan angsuran bulan Desember 2004. Yang kedua, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak didasarkan pada SKP tahun tersebut. Perubahan dilakukan bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKP tersebut. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ada dua. Yang pertama, apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasi, PPh dihitung dari penghasilan neto dikurang sisa kerugian yang belum dikompensasi. Dan yang kedua, setelah tahun pelaksanaan kompensasi berakhir, yaitu 5 tahun, PPh dihitung berdasar penghasilan neto tanpa memperhatikan kompensasi tersebut. Selanjutnya, contoh pada PT ABC. Dalam tahun 2009, menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut. Pada tahun 2010, laba yang didapatkan yaitu 200 juta rupiah. 2011, rugi sebesar 300 juta rupiah. 2012, laba nihil. 2013, rugi sebesar 100 juta rupiah. Dengan menerapkan PPh final PP nomor 46 tahun 2013. Dan yang terakhir 2014, laba sebesar 800 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 25. Ilustrasi 25.1. Jumlah pajak terhutang sesuai SPT tahun 2009 30 juta. PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga selama tahun 2009 yaitu PPh pasal 21 5 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta, dan PPh pasal 24 3 juta. Jadi totalnya 12 juta. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 18 juta. Jadi besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 1/12 dikali 18 juta. Hasilnya 1.500.000. Ilustrasi 25.2. Berdasarkan ilustrasi 25.1, jika diketahui besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar 1.500.000 per bulan, maka PPh pasal 29 tahun 2009 adalah jumlah pajak terhutang sesuai SPT 2009 30 juta, PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga selama tahun 2009 12 juta, PPh yang harus dibayar sendiri 18 juta, PPh pasal 25 tahun 2009 berarti 12 dikali 1.500.000 yaitu 18 juta. Jadi PPh pasal 29 tahun 2009-nya 6 juta. Perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Pertama, sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan. Berdasarkan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Ilustrasi 25.2. PT Amanah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2009 pada Maret 2010 dan berdasarkan perhitungan besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah sebesar 3 juta. PPh pasal 25 Desember 2009 adalah sebesar 2.500.000. Jadi besarnya PPh pasal 25 Januari dan Februari 2010 masing-masing sebesar 2.500.000. Kedua, jika dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu, berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Besarnya SKP dapat menghasilkan pajak terhutang sama, lebih besar, dan lebih kecil. Ilustrasi 25.3.
Berdasarkan SPT tahunan tahun 2008 yang disampaikan oleh PT Amanah pada Maret 2009, besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar 3 juta. Pada bulan Mei 2009, terdapat pemeriksaan dan diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2008, tertanggal pada tanggal 15 Juni 2009, dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar sendiri sebesar 24 juta. Jadi besarnya PPh pasal 25 terhitung mulai Juli 2009 adalah sebesar 2 juta. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pajak penghasilan pasal 25. Perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. C. Jika terdapat kerugian yang belum dikompensasi berdasarkan penghasilan kena pajak setelah diperhitungkan kompensasi kerugian. Ilustrasi, penghasilan kena pajak PT DIPA tahun 2009 sebesar 200 juta. Sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta. PPh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga atau PPh pasal 23 sebesar 7.500.000 dan PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2009 setiap bulannya sebesar 1.500.000. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah: yang pertama, penghasilan kena pajak atau sebelum kompensasi kerugian, yaitu 200 juta. Kompensasi kerugian tahun 2006, yaitu 50 juta. Penghasilan kena pajak atau setelah kompensasi kerugian sebesar 150 juta. PPh terutang atau 28% kali 150 juta sebesar 42 juta. PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga sebesar 7.500.000. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar 34.500.000. PPh pasal 25 tahun 2010 atau 1/12 dikali 34.500.000 yaitu Rp 2.875.000. Pajak penghasilan pasal 25. Perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. D. Jika terdapat penghasilan tidak teratur. Yang pertama, berdasarkan penghasilan teratur. Penghasilan kena pajak PT DIPA tahun 2009 sebesar 200 juta. Yang bersumber dari penghasilan teratur 150 juta dan penghasilan tidak teratur 50 juta. Sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta. PPh yang dipotong atau dipungut pajak ketiga. PPh pasal 23 sebesar 7.500.000. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah jumlah penghasilan 200 juta dikurangi penghasilan tidak teratur 50 juta. Penghasilan kena pajak setelah kompensasi kerugian 150 juta. PPh tentang 28% kali 150 juta yaitu 42 juta. PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga yaitu 7.500.000. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 34.500.000. PPh pasal 25 tahun 2010 yaitu 1/12 kali 34.500.000 yaitu Rp2.875.000.